Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak pada bab kesunahan memegang tangan yang sebelah kiri, tangan kanan itu memegang tangan sebelah kiri ketika bahasa Jawa itu sudah cakep, baik setelah berdoa atau setelah aktivitas yang lain. Ini rasanya sudah kepada tahu ya bahasa Indonesia apa sedangkan intinya bahasa Indonesia kalau kata warga katanya diperbaiki malahan diperbaiki pakai kaki badan bergerak. Aku wakil Ibn Hajar. Wakil Ibn Hajar ini berkata ketika beliau melihat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW memasuki sholat. Jadi ketika Wakil Ibn Hajar ini memperhatikan sholatnya yang mulia ini baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan beliau memegang tangan sebelah kiri. Nanti ada penjelasan. Kalau tangan kan dari sini sampai sini tangan. Berarti yang dipegang itu bukan ini telapak tangan, tidak seperti ini. Maksud saya ngomong berbicara tidak itu suatu larangan atau perkara yang membatalkan sholat. Tidak. Ini adalah satu kesunahan yang diajarkan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kesunahan, jadi memegang tangan. Jadi batasannya tangan di sini nanti beberapa yang berjelasan. Jadi setelah ini tulang hasta ya, tulang hasta. Jadi tulang hasta ini ada perbatasan ini pergelangan tangan yang dipegang ujung dari tulang hasta. Kalau jenengan pakai jam tangan, pakai gelang, nah itu yang dipegang. Ini kalau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abu Bakar mensifati sendakepnya apa karena bahasa Indonesia ada yang apa mensifatkan daripada cara seorang takbir atau takbir yang lain itu jari tengah jari manis ini bertemu dengan jari. Jadi seperti ini. Yang dua jari bukan salah dua jari ya. Jadi yang tujuh jari dengan jari manis bertemu di pas pergelangan ini tadi. Kemudian tangan yang telunjuk dengan jari tengah itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau yang diterangkan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid disebutkan ketika mensifatkan dari cara sejangkau tangan yang memegang tangan kiri, tangan kanan yang memegang tangan kiri itu seperti ini. Ini sifatnya sunnah. Kalau tidak seperti ini tidak batal. Misalnya tidak pakai seperti ini tidak apa-apa. Tapi ketika Anda seperti ini sudah mendapatkan satu kesunahan memegang. Ini ada nilainya ini, jangan dikira tidak ada nilainya. Ada nilainya. Sunnah itu masya Allah satu perkara yang istimewa. Mohon maaf nanti saya lupa, saya komen dulu ya. Saya akan berbicara di perkara lain. Beberapa kali sunnah ini tertunda terus. Mengenai pembacaan Latiful. Kalau dari bacaan Habib Muhammad bin Jumin, beliau mengatakan ketika dibacakan Latiful Haddad maka ruh atau arwah daripada Habib Abdullah bin Abdul Haddad dihadirkan. Maka seyogyanya ketika panjenengan menghadiri majelis semacam ini berusaha atau dengan kata lain belajar
untuk hudur. Apa hudur? Menghadirkan hati. Jadi kalau kita selama ini sudah hampir 2 tahun, 3 tahun jalan 3 di majelis ini setiap minggu dan bukan setiap bulan 2 tahun 12, 24 lebih 1 bulannya kita ketemu 4 kali 50 kali 12 24 Insya Allah berapa? 112 kalau 2 tahun 112 kali sudah pertemuan ya, harusnya kita meningkatnya apa? Keadaan kita ketika hadir majelis. Kalau dulu cuma hadir kok entah mamun, entah ikut belajar tapi pikirannya kemana. Ini belajar apa? Menghadirkan hati ketika duduk di majelis ini. Bukan untuk menjadi saksi, bukan untuk hajatnya dikabul, bukan daripada itu semuanya. Untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara hajat kita dikabul, kita menjadi orang hebat, menjadi orang istimewa atau yang lain-lain, itu bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama kita bisa hudur menghadirkan hati di dalam majelis itu tergantung masing-masing. Entah itu sekian detik, entah itu 1 menit. Dan jadi soal namanya belajar. Ketika Anda memikirkan pentingnya kehidupan akhirat, tentu perkara-perkara yang menghubungkan dengan kepentingan akhirat, khususnya perkara agama, Anda akan fokus, Anda akan konsentrasi, Anda akan serius dengan perkara tersebut. Tidak main-main. Nah, ini harapan saya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semuanya ini oleh Allah ditakdir untuk bisa hudur, bisa menghadirkan hati ketika melakukan hadir majelis zikir. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa aktivitas ya, termasuk adanya buku penting tanda kutip, karena insya Allah majelis semacam ini bukan hanya dihadiri dari golongan manusia, golongan jin pun hadir di sini. Cuma jenengan tidak lihat, karena pernah ada saya mendapatkan satu cerita. Itu ada salah satu seorang pakar daripada dunia perjinan. Ini pernah ngomong, tapi bukan di sini, bukan di sebelah kota Madiun. Ketan. Tidak ada jelas. Jinnya itu selalu ikut aja di majelis. Memang dia mencari. Ada majelis itu dia duduk. Terus ada salah seorang ini yang ketika duduk di majelis ini dia mesti tidur. Gitu. Saya tidak tidur mungkin capek atau apa itu. Cuma ketika itu jin ini milih orang ini untuk dia masuk di dalamnya. Ketika ditanya kenapa kamu masuk di orang ini, alasannya jin tersebut yang pertama dia senang tidak hadir majelis ini. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, ini ada orang duduk di majelis kok tidur, eman saya tak masuk aja di sini. Dia ikut di situ. Terus ditanya, katanya, jinnya ini sering saya katanya. Jadi kalau saya ada majelis dia mesti ada. Terus ditanya, kenapa kamu kalau nggak nemui saja, nggak nemui saya maksudnya? Apa jawabannya jin? Ditanya sama pakarnya, jinnya jawab apa? Nggak mau, nanti saya takut kalau ketemu sama jin di situ. Enggak, juga berarti. Ya nggak mau gitu. Jadi majelis semacam itu bukan hanya dihadiri oleh manusia, bangsa jin pun ada. Kalau arwahnya Imam Haddad datang, orang istimewa, para muhibbinnya, para murid-muridnya, insya Allah yang
yang apa termasuk salah satunya Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi, salah satu dari beberapa murid kesayangan beliau. Itu insya Allah juga hadir. Ya, makanya kita perlu duduk di sini menghadirkan. Kenapa? Karena kita duduk di majelis yang istimewa. Dan nanti di surga, mohon maaf ya, nanti di surga itu yang kita rindukan, yang kita sering hadir majelis, itu yang kita rindukan orang-orang yang hadir semajelis dengan kita. Kita nyari itu teman kita itu. Dan kita nanti di sana dikumpulkan, insya Allah ya, semoga Bismillah dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW dengan majelis yang lebih istimewa. Ini sudah istimewa, nanti di surga kita duduk bersama satu majelis. Jadi makanya orang duduk di majelis itu bukan karena ikhtiar, bukan karena usaha panjenengan, tapi anda ini dipilih oleh Allah. Bagaimanapun keadaan duduk Anda di majelis, Anda dipilih. Tapi kita sebagai manusia tentu cari yang istimewa. Karena nanti orang-orang yang masuk surga itu banyak yang apa ya bahasanya, yang kecewa, getun, apa bahasa Indonesia-nya? Menyesal. Orang masuk surga itu masih menyesal. Loh, kok bisa? Iya, terutama manusia-manusia yang melalaikan banyak waktu luang. Meskipun bukan waktu luang ketika di dunia, bukan itu maksiat, itu mereka nyesel, itu mau masuk surga. Kenapa? Mereka ini dengan orang-orang yang setingkat, dengan orang-orang yang seusia, dengan orang-orang yang bahkan di bawah derajatnya, di surga kalah. Sama-sama surga tapi tingkatan kalah. Nyesel mereka. Kenapa? Karena banyak melalaikan, banyak mensia-siakan waktu luang. Makanya ketika waktu luang perbanyak zikrullah. Sering saya ingatkan di sini. Khususnya ini hari istimewa ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Perbanyak zikir, kalimat zikir, kalimat tauhid. Kalau ada yang itu di besok banyak yang disebar. Ambil satu, lazimi. Bahkan kemarin ketika saya sama beliau pribadi di Al-Quran Hasanah memberikan satu nasihat. Ketika malam hari terjaga, boleh bahasa Jawa ini ngelilir, terbangun, tapi masih ada keinginan untuk tidur, maka waktu bangun, waktu terjaga ini jangan digunakan untuk diam atau mikir perkara-perkara lain, perkara dunia jangan. Jadikan mulut ini untuk zikrullah, khususnya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa jumlahnya? Sampai Anda tidur. Ya kan enak. Dan ketika Anda terjaga ini cuma tidak ada aktivitas tunggu sambil tidur, eman. Ini waktu luang. Nanti kalau di surga eman, waktunya teman ini pangkatnya lebih tinggi, di dunia pangkatnya lebih tinggi. Tapi di surga yang kopu-kopu opera ini lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena lebih banyak memperolehkan waktu luang. Jadi kalau sekarang yang pangkatnya rendah-rendah nggak usah ditinggali. Kita kejar pangkat di akhirat besok. Lebih tinggi lagi kedudukannya. Oh, ini wajahku dulu sama. Udah enak kalau dulu pangkatnya kalah di dunia. Jangan kecil hati. Kita kejar pangkat di akhirat. Kedudukan kita di akhirat kita cari lebih tinggi dengan memanfaatkan waktu-waktu yang luang untuk zikrullah. Diakui atau enggak, senang atau enggak, ketika banyak waktu luang, sekarang lebih banyak dengan aktivitas ini. Lebih banyak dengan ini. Ini memang ada sebagian kecil dari kita bisa zikrullah, tapi banyak daripada yang buat kita lalai. Gunakan aktivitas-aktivitas kita ini untuk memperbanyak zikrullah. Berusaha sekuat tenaga. Termasuk saya mengingatkan besok hari Sabtu puasa tarbiyah. Sabtu sama Ahad. Sabtu puasa tarbiyah, Ahadnya hari Minggunya puasa Arafah.
fadilahnya luar biasa itu nanti diampuni dalam 1 tahun sebelum sesudah dan sebelum. Dan bagaimana pemahaman belum melakukan maksiat kok sudah diampuni dosanya? Pengertiannya seperti ini. Yang dimaksud dengan diampuni dosa setelah, jadi kita kan telah bermaksiat 1 tahun kemarin itu Allah. Alhamdulillah bukan hubungannya ya, hubungan dengan Allah bukan hubungan dengan manusia. Nah kalau sebelum itu pemahaman dan pengertiannya Allah akan menjaga hati kita daripada keinginan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Jadi mungkin ada seseorang yang mengajak kita untuk melakukan satu perkara yang nilainya dosa kepada Allah, hati kita ini enggak. Kenapa? Karena mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga hati kita ini, dilindungi, dipelihara. Kalau dipelihara ini maknanya dijaga ketika ada satu kerusakan juga baik. Kalau Anda melihara tumbuhan, hewan, bahasa Jawa itu dipokeni, dikasih makan, kalau haus diberi minum, kalau sakit diobati. Nah, ibaratnya kurang lebih seperti ini. Hati kita mendapatkan penjagaan, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dienggankan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih arti daripada diampuni dosa 1 tahun sebelum. Hati 1 tahun ke depan itu diampuni, tidak maknanya diampuni. Hati kita dijaga oleh Allah untuk condong kepada hal-hal yang punya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah niat saya ingin puasa. Seandainya terhalang atau ada udzur, ya Allah, yang penting sudah niat. Niat. Ya, memang agak berat. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, minta pertolongan kepada Allah agar kita diizinkan di waktu yang mulia ini untuk bisa mengamalkan amal-amal sholih. Insyaallah, Allahumma kembali kepada kita juga kesunahan memegang tangan kiri dengan tangan kanan. Berkata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala, dia berkata bahwa apa? Orang-orang manusia ini tadi, termasuk orang laki-laki dan perempuan sama di sini, untuk bisa melakukan hal ini. Kenapa? Karena ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan dari beberapa hadis, termasuk Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Memegang tangan kanan, memegang tangan kiri dengan kanan merupakan satu kesunahan. Yang tata caranya, kurang lebih seperti, kalau di sini tidak dijelaskan seperti yang dijelaskan Nabi Umar. Kalau Nabi Umar seperti itu tadi. Ya kita ikut saja, ikut apa yang diterangkan Nabi Umar. Karena beliau itu orang istimewa, orang istimewa. Wali min awliya. Walinya Allah Subhanahu wa taala Nabi Umar itu ada 2. Bahasanya untuk zaman ini yang pegang kendali ada 2 orang. Tapi yang pernah saya tanyakan kepada guru saya yang dijawab, beliau nggak jawab, cuman hati saya condong pada salah satu ini tadi. Tapi kalau yang satunya ini mungkin bisa jadi masih hidup semua ini. Ini ada di Yaman, Umar bin Muhammad bin Zaid bin Syabakar. Satunya Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit yang ada di kota Madinah. Yang satunya dakwah, yang satunya berkat keluar. Salah satunya sebab, bukan sebab yang menjadikan beliau berkat keluar, dia mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Tidak boleh punya tamu, tidak boleh tulis kita, tidak boleh penjagaan luar biasa. Karena keluar. Yang satunya keliling kemana-mana. Insya Allah bulan Agustus kalau diserahkan kepada Indonesia. Ya minimal kalau tidak bisa hadir di sana, dibarengkan dengan kalau tidak hadir dengan hadir di Bogor. Kalau tidak bisa hadir, bisa lihat beliau sendiri, sering wasilah, sering tawasul kepada beliau, jadikan perantara.
karena beliau ini orang penting zaman akhir, zaman sekarang. Kalau Anda yakin silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Anggap saya tidak apa-apa. Ya. Kembali kepada ini. Tapi mohon maaf ya, ada memang beberapa saudara muslim yang beliau ini memahami satu hadis, tapi tidak pas dilakukan di perkara ini. Hadisnya adalah mendahulukan yang kanan. Jadi ada orang yang takbir seperti itu. Oh, baik. Ada kan? Nah, ini ketika saya ngobrol dengan orang yang melakukan ini, saya tanya apa dasarnya kok seperti ini. Dia mengatakan ada hadis ini. Oh, ternyata saya sampaikan kepada Pak Guru saya. Beliau menjelaskan beliau ini orang ini tidak pas menempatkan hadis ini. Rasulullah memang betul ketika ngambil sesuatu beliau ngambil dengan tangan kanan. Ini perkara sepele ada orang yang ngambil pakai tangan kiri, tidak bersunat. Tapi kalau ada yang ngambil tangan kanan satu barang dengan niat ibadah Rasulullah, beliau memberikan satu benda, satu barang kepada orang lain menggunakan tangan kanan. Ngambil barang tangan kanan, memberikan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, jabatan tangan kanan. Ya. Nah, tapi kalau di perkara ini tidak pas, tidak pas. Makanya ada orang yang seperti ini. Oh, ini tidak apa-apa, tidak batal sholatnya, tapi tidak pas menempatkan satu hal di satu tempat ini tidak pas. Ya ini seperti ini, Rasulullah tidak pernah kerja seperti ini. Tidak pernah. Jadi hadisnya itu perkara lain. Bukan itu perkara takbir juga. Sholat kan baik, takbir juga baik. Itu tapi tidak pas. Yang benar bagaimana ya sudah. Oh, akbar seperti ini. Tidak seperti ini. Tapi ketika ada yang seperti ini, ya jangan disalahkan. Yang penting jangan gampang menyalahkan atau menghakimi ketika Anda punya satu ilmu, khususnya di bidang fikih ya. Karena fikih itu banyak. Terus lagi yang perlu kita pahami, ketika kita menjumpai salah satu saudara muslim kita yang berbeda, jangan mudah menghukumi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bisa jadi melakukan hal semacam itu dipakai mazhab lain. Contoh kunut sama tidak kunut. Memang Rasulullah paling banyak hadisnya pakai kunut. Yang nggak pakai kunut punya dalil. Kita jangan nyalahkan. Ini salah satu contoh. Karena Rasulullah hadisnya itu banyak sekali. Dari semua aspek kehidupan kita itu Rasulullah mencontohkan. Jadi saya kasih tahu tadi, ngambil barang tadi. Ada di ajaran yang lain yang memberikan ajaran ngambil pakai tangan kanan, memberikan pakai tangan kanan. Semua aspek kehidupan kita, semua saya katakan. Itu sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sampai perkara-perkara mungkin yang tidak terpikirkan oleh kita. Mohon maaf, cara buang air besar, buang air kecil, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cara membersihkan, syaratnya ketika membersihkan bagaimana, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika manusia-manusia ini mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan dua ayat, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dulu. Allah akan cinta kepada manusia ini dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya untuk menebus dosa itu pintu yang paling enak, bahasa saya paling enak, itu adalah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda tidak percaya, setiap kita baca positif. Ini yang paling akhir. Fadlan wajun dan mana la bittisa bimina, dengan karunia dan kedermawaanmu tanpa berusaha dengan susah payah. Bil Mustafa Rasuli nahdo bikul disuli, dengan kemuliaan Rasul kita semoga kami memperoleh setiap yang kami panjatkan. Gak pakai susah payah. Pintunya Nabi Muhammad SAW paling enak saya katakan di sini. Ada pencari pintu yang mana lagi? Cuma satu itu.
Makanya kita belajar. Belajar apa? Untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah kenal, belajar untuk senang, belajar untuk cinta. Ketika kita sudah punya dasar cinta kepada Nabi Muhammad, aktivitas kita itu akan berdasar dengan aktivitas yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Masuk soto, masuk kamar mandi, kaki kiri, pakai penutup kepala, doa. Itu satu aktivitas sudah berapa kali sunnah itu? Pakai penutup kepala, langkah dengan kaki kiri dulu masuk kamar mandi, membaca doa, 3 sunnah. Satu aktivitas kok itu sudah 3 sunnah yang kita lakukan. Makanya kita belajar. Anak-anak kecil, anak-anak TK yang diajari makan, berdoa, pakai tangan kanan, cuci tangan, itu kita harus ikut. Jangan anaknya suruh mengajarkan sunnahnya Nabi Muhammad, tapi kita meninggalkan, malah tidak melakukan. Keliru. Kalau kita ingin menghidupkan, kata menghidupkan adalah memberitahu, mengajarkan, mengajak kepada siapa? Yang pertama, yang perlu adalah keluarga kita. Kemudian saudara-saudara kita. Kemudian rekan-rekan kita. Ketika kita memberikan satu perkara kesunahan kepada orang lain, kemudian ditolak, itu memang seperti itu. Jangan jarang memberitahu satu perkara terus akhirnya diterima dengan enak, tidak ada nilainya. Rasulullah dihina habis-habisan, Rasulullah dilecehkan habis-habisan, bahkan diancam keselamatannya nggak main-main. Jadi jangan kecil hati ketika kita mengajak kepada hal yang baik, terutama sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Anda dicela, Anda dipaki, sebagainya, ya justru di situ nilainya. Dan itu nanti ada satu hikmah. Takut saya ngomong, nanti saya ngomong kelakon, saya ngajak ditentang, saya ngajak dicela. Maaf yang perlu digarisbawahi, dakwah yang agak jelas itu dakwah buat orang terdekat. Masuk keluarga, ngajak istri, ngajari istri, anak. Ayo, karena di situ kita akan yang namanya menghidupkan ya seperti ini. Bukan kita sendiri yang ibadah, kita bangun subuh sendiri, anak-anak kita, istri kita, bahkan pembantu kita tidur, kita ibadah sendiri. Itu, apalagi kepala-kepala tangga ini kita tanggung jawab itu. Ini kan laki-laki semua. Makanya kemarin ketika Buddha saya ngomong kepada orang-orang perempuan, ibu-ibu, istri-istri, bantu suami Anda untuk mengemban amanahnya Allah. Berat urusannya dunia akhirat. Anda para laki-laki, para kepala rumah tangga, para suami, para ayah, bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani. Ajaran agama harus Anda berikan kepada keluarga Anda. Jangan sampai ketika Anda memberikan kebutuhan jasmani, menghiraukan, mengabaikan daripada urusan agama, Anda dituntut nanti. Meskipun Anda sholatnya tepat waktu jamaah, tapi naudzubillah kita ini, semoga keluarga kita dikumpulkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari anggota keluarga tergelincir, naudzubillah kita. Maka yang tergelincir ini kan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini yang dulu jadi ayah, orang ini yang dulu jadi suami saya, orang ini yang dulu jadi atasan saya, tidak pernah meningkatkan saya. Berat itu. Kalau Anda sayang kepada para istri, para anak khususnya juga kepada suami Anda, kepada ayah Anda saya, maka bantulah. Bagaimana caranya? Patuhi aturan yang sudah diterapkan. Yuk bangun, sholat, segera bangun. Jangan terbuka auratnya. Mau kemana? Tidak boleh. Mau ini, oh jangan, tidak boleh. Taati, jangan dibantah. Kasihan suami Anda, kasihan ayah Anda. Ini saya ingatkan betul. Kita laki-laki amanahnya bukan hanya dunia, atau akhirat juga ini. Ketika kita menikahi seseorang, tanggung jawabnya besar. Makanya mohon maaf ibu-ibu, para istri yang hadir di sini, kewajiban Anda yang pertama adalah taat patuh kepada suami. Para jomblo ini yang belum menikah, ketika akan menikah, betul-betul pilih, prioritaskan yang pertama adalah akhlakul karimah daripada calon istri Anda. Akhlakul karimah itu kos agama. Ojo ayu tok, ayu pegeli ayo.
pun sakit lebih ya maka kita terus senang dikomandkan dulu. Insyaallah besok masih bahas tentang kesunahan daripada memegang tangan ini dengan tangan kanan. Semoga semuanya juga berumur dalam Rasulullah bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimas sirri minna wa tahdikis sirrohanna wa afina wa ruhanna wa kullana haisukunna ya Rabbi ya alimal khal ilaika wajjahtul amal fadun alaina bil iqbal wa kullana wasihil bal ya Rabbi ya Rabbal ahbab abdu faqiru alal bab atawaqab batal asbab mustarikan ba'da mama ya wasi'an judi judan al khairu khairu wa inda fawqa nadira ma'abdu farik bi rahmatin fil hal ya mutidal khalqi nurra wa musi'an kulli firra as'aluka asfala sidra ala qabahin wal aqdar ya man yara sira qalbi asbitila buka hasbi famru bi abika dhanbi wasriku su'i wal a'mal rabbi alaika timadi kama ilaika sinadi sirwa absar muradi ridauka daimul hal ya Rabbi inni as'aluka al-afwa anni walam yahid fika dhanni ya malikal mulki ya wa ashku ilaika wa abdi min sumitul bila ibki wa su'i fi'li wa tarki wa syawatil bilwal bahubbi dunya damimah min kulli khairin hakimah fiha balaya muqimah wa hasbuhal abbas basfal ya rahmanah silqawiyah anisabili sawiyah al-hatu rawin alaiya wa qasruhan jalan wal ya Rabbi qas ghalabatni wa fil amani sabatni wa fil khususi kabatni wa qayadatni bil harban qad ista'antuka Rabbi ala mudawati qalbi wa halu dalika bi adu ilal qamiyan ya Rabbi ya khairul khalqi udul alaina al-awafi fala syasha sama khati alaika tarsil wasma ya Rabbi abdu bi babi yafsha alai ma'adabi wa yataji li sawabi wa qasura mati hatta wa qad ataka bi usri wa bi tisari wa faqri fasiki yusrika usri bima sujudi wa ibadah wa nun alaihi bi tawbah tasilhu min kulli hawba wa sibu min syari awba likulli man anhu qad hal fa anta qawla mawali al-munfarid bil kamali wa bil ula wa ta'ali ala ta'anda bil amsal juduk wa fadlu wa birru yurja wa batashu wa qahru yurja wa zikru wa syukru lazim wa hamdu wal ijala ya Rabbi anta nasiri falaqini kulla khairi was'al jinanak masiri wa'tibil imani aja wasoli fi kulli hala ala musiri dolala makalamat bul ghazala Muhammadin
hadiyinda walhamdulillahi syukra ala ni'amih mutatra nahmadu sirra wa jahra wal qadaya wal asrar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubatan sirri kulli awwa wastur lana awrati wa aminir rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la bihisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salawat salam rabbi alaihi hamdal habbi wa alihi wa sahbihi adada tawfiq suhbi walhamdulillahi fil qadri wa tanahi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.